Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Destiarini dengan NPM 19130015, Prodi Pendidikan Matematika, untuk memenuhi tugas mata kuliah Seminar Pendidikan Matematika dengan dosen pengampu Bapak Dr. Joko Sutrisno AB, Magister Pendidikan. Saya akan mempresentasikan makalah yang telah saya buat dengan judul Model Pembelajaran Abad 21. Belajar merupakan proses perubahan dalam pikiran dan karakter intelektual anak didik. Sedangkan pembelajaran adalah proses memfasilitasi agar siswa belajar. Antara belajar dan pembelajaran merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Nah, dalam pembelajaran di abad 21 ini memiliki perbedaan dengan pembelajaran di masa lalu. Dahulu, pembelajaran dilakukan tanpa memperhatikan standar, sedangkan kini memerlukan standar sebagai acuan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, melalui standar yang telah ditetapkan, guru mempunyai pedoman yang pasti tentang apa yang diajarkan dan hendak dicapai. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dapat merubah gaya hidup manusia, baik dalam bekerja, bersosialisasi, bermain, maupun belajar. Memasuki abad 21, kemajuan teknologi tersebut telah memasuki berbagai sendi kehidupan, tidak terkecuali di bidang pendidikan. Guru dan siswa, dosen dan mahasiswa, serta pendidik dan peserta didik dituntut memiliki kemampuan belajar mengajar di abad 21 ini. Sejumlah tantangan dan peluang harus dihadapi siswa dan guru agar dapat bertahan dalam abad pengetahuan di era informasi ini. Untuk mengembangkan pembelajaran di abad 21, guru harus memulai satu langkah perubahan, yaitu merubah pola pembelajaran tradisional yang berpusat pada guru menjadi pola pembelajaran yang berpusat pada siswa. Pola pembelajaran yang tradisional bisa dipahami sebagai pola pembelajaran di mana guru banyak memberikan ceramah, sedangkan siswa lebih banyak mendengar, mencatat, dan menghafal. Untuk mampu mengembangkan pembelajaran di abad 21 ini, ada beberapa hal yang penting yang harus diperhatikan, yaitu antara lain: 1. Tugas utama guru sebagai perencana pembelajaran. Sebagai fasilitator dan pengelolaan kelas, maka tugas guru yang penting adalah dalam pembuatan RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. RPP haruslah baik dan detail dan mampu menjelaskan semua proses yang terjadi di dalam kelas, termasuk dalam proses penilaian dan target yang ingin dicapai oleh guru tersebut. Nah, dalam penyusunan RPP, guru harus mampu mengkombinasikan antara target yang diminta dalam kurikulum nasional, pengembangan kecakapan abad 21 atau karakter nasional, serta pemanfaatan teknologi dalam kelas. Yang kedua ada masukan unsur berpikir tingkat tinggi. Untuk permasalahan yang bersifat pengetahuan dan pemahaman, bisa dicari solusinya dengan sangat mudah, dan kecenderungan bahwa siswa hanya menjadi pengumpul informasi, guru mampu memberikan tugas di tingkat aplikasi, analisa, evaluasi, dan kreasi. Hal ini akan mendorong siswa untuk berpikir kritis dan membaca informasi yang mereka kumpulkan sebelum menyelesaikan tugasnya dari guru. Yang ketiga ada penerapan pola pendekatan dan model pembelajaran yang bervariasi. Beberapa pendekatan pembelajaran seperti pembelajaran berbasis proyek atau project-based learning, pembelajaran berbasis keingintahuan atau inquiry-based learning, serta model pembelajaran silang atau jigsaw, maupun model kelas terbalik, dapat diterapkan oleh guru untuk memperkaya pengalaman belajar siswa. Satu hal yang perlu dipahami bahwa siswa harus mengerti dan memahami hubungan antara ilmu yang dipelajari di sekolah dengan kehidupan nyata. Siswa harus mampu menerapkan ilmunya untuk mencari solusi permasalahan dalam kehidupan nyata. Yang keempat ada integrasi teknologi. Sekolah di mana siswa dan guru mempunyai akses teknologi yang baik harus mampu memanfaatkan teknologi dalam proses pembelajaran. Siswa harus terbiasa bekerja dengan teknologi seperti layaknya orang bekerja. Seringkali, guru mengeluhkan mengenai fasilitas teknologi yang belum mereka miliki di sekolahnya. Salah satu hal saja bahwa pengembangan pembelajaran abad 21 ini bisa dilakukan tanpa unsur teknologi. Yang terpenting adalah guru yang baik yang bisa mengembangkan proses pembelajaran yang aktif dan kolaboratif. Namun, tentu saja guru harus berusaha untuk menguasai teknologi terlebih dahulu. Hal yang paling mendasar yang harus diingat bahwasannya teknologi tidak akan menjadi alat bantu yang baik dan kuat apabila pola pembelajarannya masih sangat tradisional.
Selanjutnya ada prinsip pokok pembelajaran abad 21. Dalam buku Paradigma Pendidikan Nasional Abad 21 yang diterbitkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan atau membaca isi Permendikbud nomor 65 tahun 2013 tentang standar proses, BNSP merumuskan 16 prinsip pembelajaran yang harus dipenuhi dalam proses pendidikan abad 21. Sedangkan Permendikbud nomor 65 tahun 2013 mengemukakan 14 prinsip pembelajaran terkait dengan implementasi kurikulum 2013. Sementara itu, Jennifer Nichols menyederhanakan ke dalam 4 prinsip pokok pembelajaran abad 21 yang dijelaskan dan dikembangkan seperti berikut ini. 1. Instruksi harus berpusat pada siswa. 2. Pendidikan harus kolaboratif. 3. Pembelajaran harus memiliki konteks. Dan 4. Sekolah harus terintegrasi dengan masyarakat. Selanjutnya ada model pembelajaran. Ada beberapa model pembelajaran yang layak untuk diaplikasikan dalam pembelajaran abad 21. Namun, yang paling populer dan banyak diimplementasikan adalah model pembelajaran PJBL atau Project Based Learning and Inquiry Based Learning. Yang pertama ada PJBL. Merupakan model pembelajaran yang menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru berdasarkan pengalamannya dalam beraktivitas secara nyata. Pembelajaran berbasis proyek dirancang untuk digunakan dalam permasalahan kompleks yang diperlukan peserta didik dalam melakukan investigasi dan memahaminya. Melalui PJBL, proses inquiry dimulai dengan memunculkan pertanyaan penuntun dan membimbing peserta didik dalam sebuah proyek kolaboratif yang diintegrasikan sebagai subjek atau materi dalam kurikulum. Yang kedua ada inquiry based learning. Kata inquiry berasal dari bahasa Inggris yang berarti mengadakan penyelidikan, menanyakan keterangan, melakukan pemeriksaan. Sedangkan menurut Gulo, inquiry berarti pertanyaan baru atau pemeriksaan penyelidikan. Dalam inquiry terdapat keterlibatan siswa untuk menuju ke pemahaman. Lebih jauh disebutkan bahwa keterlibatan dalam proses belajar akan berdampak pada perolehan keterampilan dan sikap yang diperlukan untuk pemecahan masalah, yakni menemukan jawaban dari pertanyaan yang selanjutnya digunakan untuk membangun pengetahuan bagi siswa. Inquiry didefinisikan sebagai usaha mengemukakan kebenaran, informasi, atau pengetahuan dengan bertanya. Seseorang melakukan proses inquiry dimulai ketika lahir sampai dengan ketika meninggal dunia. Proses inquiry dimulai dengan mengumpulkan informasi dan data melalui panca indera, yakni penglihatan, pendengaran, sentuhan, pengecapan, dan penciuman. Yang selanjutnya ada peran pendidik. Pendidik berperan sangatlah penting karena sebaik apapun kurikulum dalam sistem pendidikan yang ada, tanpa didukung mutu pendidikan yang memenuhi syarat, semuanya akan sia-sia. Sebaliknya, dengan pendidik yang bermutu, maka kurikulum dan sistem yang baik akan bertopang pada pendidik. Merupakan salah satu faktor kunci untuk menentukan arah kualitas pendidikan. Peran pendidik tidak bisa dihilangkan begitu saja, apalagi pendidik bukan semata-mata hanya mengajar, tetapi dia juga mendidik. Sebagai pengajar, pendidik tidak hanya berperan penting dalam menyampaikan ilmu, tapi juga berkewajiban melakukan evaluasi, mengelola kelas, mengembangkan perangkat pembelajaran, dan lain-lain. Selain itu, menurut Samani tahun 1996 mengemukakan 4 prasyarat agar seorang pendidik dapat profesional. Masing-masing adalah 1. Kemampuan pendidik mengolah atau menyiasati kurikulum. Yang kedua ada kemampuan pendidik mengaitkan materi kurikulum dengan lingkungan. Yang ketiga ada kemampuan pendidik memotivasi siswa untuk belajar sendiri. Dan yang terakhir ada kemampuan pendidik untuk mengintegrasikan berbagai bidang studi atau mata pelajaran menjadi kesatuan konsep yang utuh. Selanjutnya menurut Jojo Negoro tahun 1996, pendidik yang bermutu paling tidak memiliki 4 kriteria utama, yaitu 1. Kemampuan profesional, upaya profesional, waktu yang dicurahkan untuk kegiatan profesional, dan kesesuaian antara keahlian dan pekerjaannya. Kemampuan profesional meliputi kemampuan intelijensi, sikap, dan prestasi kerjanya. Yang kedua ada upaya profesional, adalah upaya seseorang pendidik untuk mentransformasikan kemampuan profesional yang dimilikinya ke dalam tindakan mendidik dan mengajar secara nyata.
Yang ketiga ada mampu memanajemen waktu yang dicurahkan untuk kegiatan profesional menunjukkan intensitas waktu dari seorang pendidik yang dikonsentrasikan untuk tugas-tugas profesinya. Yang keempat ada dapat membelajarkan siswa secara tuntas, benar dan berhasil. Untuk itu, pendidik harus menguasai keahliannya baik dalam disiplin ilmu pengetahuan maupun metodologi pengajarnya. Sekian yang dapat saya presentasikan. Sebelum saya menutup presentasi, saya akan menyampaikan kesimpulan. Kesimpulannya adalah pembelajaran di abad 21 ini memiliki perbedaan dengan pembelajaran di masa yang lalu. Untuk mengembangkan pembelajaran di abad 21, guru harus memulai satu langkah perubahan, yaitu merubah pola pembelajaran tradisional yang berpusat pada guru menjadi pola pembelajaran yang berpusat pada siswa. Pendidik berperan sangatlah penting karena sebaik apapun kurikulum dan sistem pendidikan yang ada tanpa didukung mutu pendidik yang memenuhi syarat, maka semuanya akan sia-sia. Pendidik dan tenaga kependidikan perlu memiliki kualifikasi yang dipersyaratkan, kompetensi yang terstandar, serta mampu mendukung dan menyelenggarakan pendidikan secara profesional. Pola pembelajaran yang tradisional bisa dipahami sebagai pola pembelajaran di mana guru banyak memberikan ceramah, sedangkan siswa lebih banyak mendengar, mencatat, dan menghafal. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya tutup presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.